99,6 di Rasa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras, saya kembali datang menyapa Anda karena hari ini atau pagi ini saya punya tamu ya yang juga sudah saya kabarkan kepada Anda sejak jam 7 tadi setelah saya menyapa Anda. Ada dialog kita pagi hari ini, dialog khusus ya karena tamu saya juga datangnya khusus. Ada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fuad Aziz selaku Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Nanti saya sapa dulu ya. Karena kita akan membahas tentang tema kita yaitu pemenuhan ruang terbuka hijau. Nah, sahabat Ras, kabarnya luasan ruang terbuka hijau di Kota Makassar itu masih kurang kalau tidak salah ya kalau hitungan saya sih sekitar 20%. Pasalnya capaian saat ini pun baru sekitar 9,007%. Nanti diralat Pak ya kalau salah. Nah, dari yang dipersyaratkan katanya itu sekitar 30% dari keseluruhan luas yang ada di Kota Makassar, tepatnya Sulawesi Selatan. Kabarnya lagi di Staru ini juga lagi melakukan planning untuk membuat ruang terbuka hijau lebih banyak di Kota Makassar. Seperti apa itu ruang terbuka hijau dan juga pasti masyarakat yang belum tahu sebenarnya ruang terbuka hijau itu apa. Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini. Saya menyapa terlebih dahulu narasumber saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Aziz? Alhamdulillah baik. Iya, lama tak bersua Pak ya. Iya, jauh Lumayan di mata tapi dekat dekat. hati. Itu yang penting, Pak. Ya, Pak Sekdis, ini kita ingin membahas terkait dengan ruang terbuka hijau di Kota Iya, Makassar. iya. Tadi yang sudah saya paparkan bahwa ada masih kurang 20%. Nah, kalau kita boleh berkata, sebenarnya ruang terbuka hijau itu apa sebenarnya, Pak? Iya. Jadi sebelum masuk di definisi ruang terbuka hijau, izin menyampaikan dulu bagaimana sebenarnya itu Dinas Penataan Ruang yang memang sebagai leading sector dalam mengkaji ruang terbuka hijau. Betul. Jadi Dinas Penataan Ruang ini memang definisinya memang terdiri dari perencanaan, kemudian pemanfaatan ruang, kemudian pengendalian terhadap pemanfaatan ruang, plus tata bangunan dan lingkungan. Nah, berbicara tentang ruang terbuka hijau, maka keempat tadi sektor kebetulan memang masuk di masing-masing bidang kami di nomenklatur. Nah, saya selaku sekretaris dinas membantu kepala dinas untuk melakukan koordinasi bagaimana melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan mereka. Salah satunya adalah ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini diemban oleh seluruh bidang-bidang. Ini tidak terpisahkan. Saya misalnya di bidang tata ruang. Ya, bidang tata ruang ini menyangkut persoalan perencanaan. Tentunya dia melahirkan sebuah dokumen yang menjadi kitab suci. Untuk tata ruang. Misalnya, contoh di tahun 2015 kita sudah melahirkan Perda nomor 4. Itu Perda RT/RW. Yang saat ini karena salah satu kebutuhan terhadap salah satu sektor yakni ruang terbuka hijau, maka kemarin 2019 Bapak Wali Kota Pak Ramdan Pomanto melakukan peninjauan kembali terhadap Perda kita, dan 2020 di PK-nya itu disetujui dan 2021 kita susun revisi RT/RW-nya. 2022 kita lakukan proses berkoordinasi dengan legislasi di DPR, dan alhamdulillah 2023 ini kalau tidak ada halangan sahabat Ras, kita doakan di tahun ini akan lahir Perda baru tentang RT/RW hasil revisi kita. Nah, bidang tata ruang ini mencoba membuat perubahan-perubahan dengan melahirkan sebuah dokumen yang namanya Master Plan Ruang Terbuka Hijau. Ya, yaitu tadi tentu harus didukung oleh teman-teman di pemanfaatan. Bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan ruang yang tidak mengorbankan ruang terbuka hijau. Inilah gunanya teman-teman di bidang pemanfaatan, yakni bidang pengembangan. Kemudian di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, kita tahu persis di bidang Prabu ini penertiban ini dalam rangka menjaga ruang terbuka hijau.
kami turun ke lapangan sambil melihat aduan-aduan masyarakat, ada ndak ruang terbuka hijau yang digunakan karena ini merupakan pelanggaran karena sudah diperdakan. Kemudian di tata bangunan, di situ ada lahir sebuah yang biasa kita kenal IMB. Saat ini kita akan berubah menjadi PBG. PBG. Ya, nah IMB ini di situ ada 10%, Mbak Riz. Itu kalau ruang terbuka hijau definisinya itu kan memang terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20%, kemudian 10%-nya ruang terbuka hijau RTH private. Nah, private ini adalah kepemilikan misalnya rumah saya misalnya tentu harus dikaji sekian persen daripada yang terbangun. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, sekarang kan banyak bangunan-bangunan itu tidak menjaga. Hasil perhitungan sementara kemarin melalui konsultan kami, kan kita pihak ketiga kan, ini sudah 12% lebih, 12,11 ya, 12,11 sekian itu RTH yang ada, karena memang yang tadinya Mbak bilang tadi itu 9, sekian persen itu karena adanya Permen 14 lagi yang merubah menghitung misalnya halaman yang ada paving block, ada itu sudah bisa dihitung sebagai ruang terbuka hijau. Bahkan setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman di pusat, mereka hitung sesuai dengan indikatornya itu sudah 16%, 16%. Tapi kita masih mengacu kepada master plan RTH kita. Nah, saya kira tugas kita semua, mulai dari swasta, masyarakat, apalagi peran masyarakat ini kita lagi gencar-gencarnya untuk melakukan sosialisasi, dan kita tahu persis Bapak Wali Kota selalu mulai dari akar rumput, mulai dari RT RW, kemudian dewan-dewan lorong itu sudah terbentuk untuk menjaga RTH kita. Termasuk di revisi RT RW kita ini nanti kita akan buat strategi-strategi yang ada untuk bagaimana perwujudan yang tadi kita sampaikan di sahabat Ras, bahwa harus 30%, 20% Indonesia itu ada strateginya yang akan kita lakukan seperti itu. Itu sekelumit. Ya. Ya, kalau kita lihat bahwa 20% itu ada strategi. Strategi apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah kota sendiri, Pak Sekdis? Ya, di Perda nomor 4 2015 kemarin, sebelum ada aturan-aturan, kenapa sampai kita revisi, ini adalah penguatan regulasi. Itu memang sudah pada saat di Perda nomor 4 harus 20%. Harus 20%. Tetapi aturan yang sekarang itu Perda yang RT RW setiap kota dan kabupaten itu 20%-nya, karena RT RW itu kan 20 tahun. Jadi ini misalnya 2023, maka 2043 nanti akan berakhir, maka menuju 20%-nya itu di 2043. Berarti kalau misalnya kami 12% RTH-nya, maka sisa 8% yang harus kami lakukan. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota? Tentu kita lakukan yang namanya penguatan regulasi terhadap IMB, khusus di private dulu. Itu memang kita sudah edukasi bahwa membangun dengan menggunakan rolling, garis sempadan jalan, garis sempadan ke pagar, itu kita sudah perketat. Kemudian ada inovasi dari Bapak Wali Kota bahwa memang dulunya kita menghitung yang namanya ruang terbuka hijau itu berupa hamparan. Misalnya di halaman Ras ini kan banyak ruang terbuka hijau. Itu pemikiran kita, mindset kita itu bahwa ruang terbuka hijau itu hamparan. Betul. Hamparan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau sebenarnya ruang terbuka hijau hamparan itu kan hanya untuk mau mereduksi CO2 dan menghasilkan O2. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Wali Kota ini punya inovasi, dan itu diamini oleh teman-teman di pusat, mengakui inovasi beliau bahwa ternyata satu pohon itu kalau dihitung-hitung sama dengan sekian meter bujur sangkar, maka tidak perlu membuat hamparan yang besar. Cukup satu pohon atau beberapa pohon yang bisa sama dengan ketika mungkin 100 meter bujur sangkar itu
mewakili 5 sampai 10 pohon. Makanya penanaman pohon ini kita gencar-gencarkan dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu strategi. Nah, sekarang setelah kita di beberapa strategi berikutnya adalah mencari satu lokasi. Kebetulan kami sudah biring Romang Tangaya dengan Pulau Lakang. Itu kita coba untuk fokus ke RTH, sehingga apa yang kurang di RTH itu tentu sudah menjadi seperti kayak di sini diambil RTH-nya, kemudian dipindahkan. Karena begini, banyak permasalahan-permasalahan, Baris, itu disampaikan bahwa ada yang punya sertifikat, tapi terklaim di Perda itu bahwa dia ruang terbuka hijau, berarti tidak bisa dong dibangun nih. Nah, itu bagaimana itu Pak Sekdis? Ya, jadi ribet pastinya. Pasti ribet, karena masyarakat kami tidak bisa membangun. Masyarakat kami tidak bisa membangun, tapi dia tidak bisa disalahkan karena kepemilikannya ada sertifikatnya. Kami coba koordinasi ke teman-teman pusat bahwa ternyata itu kita menzolimi. Nah, dasar-dasar pengaduan dan permasalahan ini, itulah hebatnya wali kota kami melakukan peninjauan kembali untuk melakukan revisi. Salah satunya karena memang cuma 2 solusinya. Masyarakat yang terkena RTH itu harus mem-PT-UN-kan pemerintah kota atau Perda itu. Kedua, menunggu revisi. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman atau masyarakat yang sudah melapor ke kami. Kita sudah mengakomodir bahwa ini kita sudah pindahkan. Nah, kalau kita keluarkan lagi dari RTH berarti kurang dong lagi kita punya presentasi. Betul. Makanya Bapak Wali Kota menunjuk 2 tempat untuk fokus ke situ, untuk mengambil tadi semua itu, bahwa kasih kembali ke kepemilikan orang. Nah, inilah strategi-strategi yang kami lakukan, di samping memang di tugas pokok kami dalam persoalan pengendalian pemanfaatan ruang itu kita tetap konsen dan fokus terhadap aturan-aturan. Nah, Pak Sekdis, kalau tadi kan revisi ini punya revisi ini harus dilakukan. Nah, sebenarnya pemanfaatan atau keuntungan ketika dilakukan revisi ini sebenarnya menguntungkan atau tidak? Punya nilai plus atau tidak itu? Pasti. Revisi ini kan memang di aturan kalau bukan di bawah sampai 5 tahun itu harus selalu ditinjau kembali. Saya keluar dari rumah menuju ke sini terus pulang ke rumah, itu ruang sudah berubah. Pasti sudah ada perubahan. Misalnya terjadi penambahan carport sama tetangga-tetangga, pasti ada perubahan. Nah, inilah yang harus selalu diupdate. Ada yang diminta oleh Bapak Pimpinan, Pak Kadis kami, Pak Fahyudin. Beliau konsen terhadap proses pemetaan foto udara. Ada namanya program SWAS, itu foto peta udara yang lebih rinci daripada RDTR fotonya. Ya, kalau RDTR itu 1:5.000, ini 1:1000. Nah, ini pada saat kemarin kita proses tender tapi gagal. Tahun ini di 2024 kita akan rencana tahun ini tender dini untuk bisa menyelesaikan itu, sehingga dukungan terhadap Perda RT/RW yang baru nanti dengan lahirnya juga dokumen RDTR ini bisa didukung dengan foto peta udara yang akan kami terbitkan. Nah, Pak Sekdis, kan kita lihat nih bahwa Kota Makassar ini dalam tanda kutip banyak yang menilai bahwa kita sudah seperti kota ruko, banyak sekali ya, banyak sekali. Dan melihat bahwa ruang terbuka hijau itu semakin sempit ruangnya. Nah, kalau penataan di 2024 dengan adanya rencana master plan ruang terbuka hijau ini akan diperbesar, kira-kira seperti apa ke depannya, Pak Sekdis? Proses pembangunan itu tidak bisa kita hindari. Kita hindari. Makanya kami sudah buat yang namanya sementara buat namanya inovasi Dinas Penataan Ruang juga ini. Ya, ini dokumen siap
SIAP itu namanya Spatial Improvement Action Plan. Artinya sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Jadi segala sesuatu yang jenis bangunan yang dimohonkan oleh pemohon itu akan dikaji sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau misalnya sesuai peruntukan, lahirlah yang namanya persetujuan bangunan gedung dengan tidak lepas melihat bagaimana memikirkan itu tadi ruang terbuka hijau yang melalui itu GSB-nya. Ya. Karena memang kita tidak bisa tadi yang saya sampaikan bahwa pungkiri, kita memang harus membangun, tetapi harus ada pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Saya tertarik tadi dengan garis sempadan. Ini saya baru lama kayaknya cooling down lagi dengan garis sempadan ya. Karena garis sempadan setahu saya kan termasuk juga fasos ya. Ini juga menjadi bagian. Tetapi kita lihat sekarang ini bangunan-bangunan itu semakin dalam arti bukan tidak terarah, tetapi kadang-kadang melebihi garis yang sudah diarahkan gitu. Nah, ini penindakan-penindakan yang dilakukan oleh Distaru sendiri, Pak Sekdi, seperti apa? Dan tadi dari IMB ke PBG ya, yang ini kan pasti butuh sosialisasi yang dilakukan. Silakan Pak Sekdi. Iya. Jadi saat ini memang sudah banyak pengaduan-pengaduan. Kita lagi menyusun penguatan regulasi melalui perwali insentif dan disinsentif. Kalau misalnya ada bangunan-bangunan yang memang kita harapkan semua RTH-nya sekian, tapi dia tidak bisa melakukan seperti itu, maka tentu ada disinsentif yang harus kita kenakan ke mereka. Kemudian bagaimana dengan bangunan yang sudah terjadi keterlanjuran? Ya, tentu itu dilakukan edukasi dan penyampaian, karena kalau dia keterlanjuran, sebenarnya kalau dalam bahasa tata ruangnya keterlanjuran itu bukan sebuah pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran, tetapi kita butuh pengendalian terhadap seperti ini. Jadi misalnya kita tahu di Jalan Veteran, di Jalan Veteran itu kan luar biasa, semakin ke depan. Tetapi kita tidak mungkin dong menzalimi atau contoh di kota yang lain itu langsung memotong. Itu berarti kita mengabaikan, pasti terjadi konflik. Tentu aturan strategi kami, kita menunggu saja. Kalau misalnya dia melakukan peningkatan atau rehabilitasi, maka kita akan lakukan penindakan terhadap bahwa melakukan pengendalian bahwa ini harus 3 meter. Kalau Bapak mau bangun naik sini itu sudah melewati sempadan. Harus bikin sempadannya. Bagaimana bangunannya yang di sebelah? Tunggu Pak kalau dia membangun lagi seperti itu. Karena kalau langsung kita potong, waduh, pasti rame nih ras ini di telepon. Bagaimana ini Bu? Inilah semua. Memang menjadi satu bukan kendala, tetapi dengan kita kan ini kota besar, mengundang semua orang masuk di sini. Tetapi juga berpikir bagaimana mengelola orang-orang yang sudah masuk di sini. Nah, ini menjadi sebuah pekerjaan rumah, dengan tentunya aturan-aturan seperti itu bukan cuma ruang darat, laut, udara yang harus kita pilih, tapi ruang hati juga. Ruang hati. Ya, jangan sampai kita hanya melakukan pengerasan, melakukan ini, usulkan jadi pembongkaran. Ini kan butuh pendekatan persuasif ya. Jadi memang butuh waktu. Kemudian tentu tetap mengacu pada regulasi RT/RW yang akan kita ketuk kita perdakan di tahun ini. Ya, Pak Sekdis, ini terkait dengan PBG dari IMB ke PBG. Saya baru ngeh nih Pak, kalau IMB itu sudah berganti ke PBG. Nah, kita tahu bahwa setiap pembangunan yang akan berdiri itu harus menggunakan
IMB atau Iya, PBG. iya. Nah, sejauh ini di Kota Makassar kalau kita lihat bukan kasus sih sebenarnya, kalau kita lihat bangunan-bangunan, apakah mereka masih tertib dengan PBG itu? Karena ada juga kalau di dalam perumahan, apalagi kalau dia merubah konstruksi dalam hal ini dari Ya, alih fungsi. alih fungsi, ya Ya. itu kan kita lihat sekarang ini banyak alih fungsi, yang jadi ruko, jadi apa gitu Ya. sekarang. Silahkan Pak Sekdes. Iya. Ya, alhamdulillah juga ini kan melalui RAS kita bisa sosialisasi perubahan IMB menjadi PBG. Betul. PBG ini kalau tanggal 5 Januari tidak dijalankan, maka seluruh pendapatan asli retribusi yang kami dapat itu tidak bisa masuk ke Kota Makassar, tapi masuk ke kas negara. Nah, itu kerja berat ini. Ya, itu 4 kementerian SK bersama itu sudah kita pegang, sehingga ini sudah 2 tahun sebenarnya diberikan kesempatan untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur terhadap menghadapi ini PBG. Kenapa harus ada PBG? Memang terus terang banyak kebocoran-kebocoran yang terhadap pendapatan kita. Ya, banyaknya oknum-oknum yang banyak yang mengatasnamakan kami. Bahkan ada namanya Fajar ya, namanya Fajar. Ini bagus saya sebut saja namanya biar masyarakat sahabat RAS ini tahu bahwa kalau misalnya ada nama Fajar mengatasnamakan bahwa dia pegawai dinas terus meminta uang, itu bukan. Bagus langsung ke informasi ke kami bahwa ini banyak yang ketipu, banyak oknum-oknum yang mengakui. Nah, ini yang sangat-sangat mengganggu. Tapi nanti dengan jalannya PBG ini, itu pemohon sudah tidak ketemu lagi dengan kami. Ya, jadi mendaftar itu lewat by online. Ya, by online apa semua. Ini sementara Pak Kadis tadi saya tinggalkan kantor. Pak Kadis sudah rencana mengumpulkan lagi seluruh staf atau TPT, tim profesional teknis untuk bagaimana kesiapannya untuk menghadapi di Januari nanti. Ini sudah sisa 2-3 minggu menghitung hari kita untuk menjalankan PBG. Kami juga sudah dipantau oleh teman-teman di BPK. BPK sudah memberikan bahwa ultimatum bahwa ini sudah 5 Januari. Bahkan Perda Pajak dan Retribusi insya Allah tahun ini harus diketuk. Kemudian untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya yang tadi saya sampaikan bahwa pindah ke kas negara, itu jangan sampai mati bola di kami di tim teknis. Nah, banyaknya perubahan-perubahan alih fungsi yang ada bukan saja di perumahan-perumahan, tetapi memang di pinggir jalan itu sudah kelihatan. Iya, kelihatan bahwa kalau memang izinnya namanya ruko, memang kita tidak bisa dulu tahu bahwa apa sih sebenarnya yang mau dia jual di situ di ruko. Tetapi kalau misalnya izinnya memang pada saat itu rumah tinggal. Tapi begitu dia setelah terjadi perubahan atau waktu zaman ke zaman, dia berubah menjadi misalnya tempat jualan gas LPG misalnya. Makanya itu alih fungsi dan itu harus diurus baru lagi. Jadi mulai pengurusannya, bahkan PBG ini sudah harus disertai dengan sertifikat layak fungsi, SLF namanya. Inilah hal yang terbaru. Kemudian ini kita sudah 2 tahun sebenarnya melakukan sosialisasi di tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, kecamatan oleh bidang tata bangunan dan lingkungan. Nah, ini proses-proses alih fungsi kita tidak bisa melarang, tapi kita harus siapkan ruang untuk menjalankan regulasi tersebut. Sebenarnya apa yang menjadi kendala Pak Sekdi sampai PBG ini yang sebenarnya sudah harus berjalan sebelumnya, terus terkendala sampai per tahun 2024? Apakah kurangnya sosialisasi atau SDM sendiri ini terkendala? Iya. Jadi memang waktu tahun 2022 itu kita sudah kedatangan teman-teman di KPK. Ya, dia MCP ya. Memang pencegahan. Memang kita sudah janji sebenarnya bulan 2 di 2023. Tapi ternyata
kami tidak sendiri. Ternyata seluruh kota dan kabupaten juga belum siap untuk menjalankan seperti itu. Alhasil kita diperpanjang lagi sampai di Januari 2024. Itu sudah ultimatum. Iya, warning besar ya. ya. Nah, apa kendala-kendala? Tentu kesiapan kita. Ini harus akui persiapan sarana dan prasarana infrastruktur yang kami akan lakukan agar bisa menjalankan atau given yang ada lewat pusat itu melalui OSS, semua aplikasi-aplikasi itu bisa kita di Makassar melalui Dinas Penataan Ruang. Pak Kadis sudah siapkan ada namanya klinik pemanfaatan ruang, kemudian ada studio gambar. Ini semua adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh tim profesional teknis maupun tim profesional ahli TPA. Itu kita buatkan sana. Nah, kemarin kita sempat mau jalankan lebih awal, tapi mohon maaf kita salah dalam penganggaran terhadap honorarium atau salary terhadap TPT dan TPA. Nah, ini tentu tidak bisa lagi jalan, sehingga pada saat anggaran perubahan itu sudah dirubah. Alhamdulillah, insya Allah kami siap. Artinya mau tidak mau memang harus jalan. Jadi harus kita siap. Kita tidak mau malu dong dengan kota-kota dan kabupaten lain. Walaupun rohnya PBG ini kita sudah jalankan sebagian. Ya, jadi mulai KKPR, OSS masuk dari KRK sudah menjadi KKPR. Kemudian kita melakukan sinkronisasi program terhadap seluruh kegiatan-kegiatan. Kemudian kita kemarin rapat koordinasi dengan teman-teman instansi yang terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, dan teman-teman di PTSP yang tentunya menjadi muara dalam proses persetujuan bangunan. Walaupun sekarang kita menjadikan bahwa satu namanya izin mendirikan bangunan, satu namanya menjadi persetujuan bangunan. Jadi kami mengkaji, bukan lagi mengkaji terhadap izin, tapi mengkaji bagaimana sebenarnya terjadi kesesuaian terhadap pemanfaatan ruang itu. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara IMB dan PBG selain sistem online yang akan diberlakukan nanti, Pak? Iya, perbedaannya sangat banyak, besar, ya. besar. Mempermudah? Yes, kalau untuk akses ke masyarakat tentu lebih mempermudah. Ya, tracking berkasnya juga sudah langsung kelihatan. Misalnya kita lagi pesan Gojek kan, itu sudah sampai di mana? Itu bisa kita lihat, dan rekam jejak terhadap aplikasi dengan itu online itu sudah ada. Jadi tidak lagi kita cari-cari berkas, tidak lagi ada yang ini. Kemudian saya yakin dengan PBG yang ada ini, maka insya Allah retribusi atau target pendapatan yang kami dibebani bisa dapat. Karena kemarin 30%, baru 30% kemarin kami bisa lakukan pendapatan. Nah, makanya ada strategi-strategi pendapatan yang kami buat untuk bisa mendukung bagaimana program teman-teman di Bapenda bahwa menuju pendapatan minimal 2 triliun. Betul. Iya, karena tahu lah kalau di Staro ini kan kata orang tempatnya tempat basah dalam tanda kutip Pak ya, karena setiap orang akan membangun itu kan harus ada izin, harus ada IMB, izin mendirikan bangunan atau PBG, karena kalau sahabat Ras tidak punya IMB untuk membangun, ya tunggu saja tim dari Pak Sekdis akan turun membongkar bangunan ya. Setahu saya seperti itu, karena tugas-tugas dari Topoksi dari di Staro sendiri itu kurang lebih seperti itu. Mereka juga akan melihat bentuk gambarnya sesuai atau tidak ya bangunan, karena biasanya ini pemohon menyetor gambar tetapi tidak sesuai dengan bangunan ya. Fakta di lapangan itu berbeda. Nah, itu pasti akan ada polisi bangunan yang datang memantau langsung bangunan-bangunan Anda. Jadi jangan salah ketika di Staru datang ke rumah Anda ya, itu akan melihat sendiri posisi dari bangunan Anda sendiri. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang Anda mohonkan. Nah, Pak Sekdis, kita balik deh soal soal ruang terbuka hijau. Saya tertarik tadi bahwa sudah dipersiapkan. Nah, sejauh ini persiapan atau master plan yang dilakukan oleh Distaru sendiri sudah berapa persen untuk tahun 2024? Iya, kalau konsultansi terhadap master plan ruang terbuka hijau
kontraknya itu habis di bulan 12 ini. Berarti selesai ini kan. Berarti kita di tahun 2024 sudah memiliki master plan ruang terbuka hijau. Nah, ini turunannya dari RDTR kita dan RT/RW. Inilah yang akan kita pakai, bahwa sebenarnya nanti tinggal di tahun 2024 ini kami akan mensosialisasikan lagi, dan mohon teman-teman yang ada krunya RAS ini jangan bosan-bosan datang ke sini untuk bisa mensosialisasikan lagi ruang terbuka hijau setelah ada dokumen itu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan ini Pak, memasuki di bulan 12 kita tahu bahwa itu ada musim hujan. Ya, ini juga pasti adalah nyembel-nyembel sedikit di Saru, karena orang berpikir ini bukan peruntukan untuk membangun. Ini wilayah lahan terbuka hijau, tetapi diberi bangunan, ada bangunan. Ini pasti suara-suara sumbang sudah masuk nih Pak ke Pak Sekdis. Iya. Jadi memang harus seperti itu. Dinas Penataan Ruang itu kenapa di Bapak Dhani Pomanto selaku wali kota itu mempertahankan yang namanya Dinas Penataan Ruang itu dalam berbentuk eselon 2, satu dinas. Satu dinas, ya. Kita ketahui, kita bisa cek di kota-kota lain bahwa kalau ada dinas PU dan penataan ruang. Dinas penataan ruang tapi ada tanahan. Pak Wali sendiri penataan ruang. Artinya tata ruang itu menjadi sebuah keranjang untuk dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan. Ya, kemarin Bapak Wali Kota menghadiri rapat koordinasi investasi, langsung Bapak Wali Kota bertanya dan diakui oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa tata ruang kita ini sudah memang sudah harus digitalisasi yang dilakukan oleh teman-teman di Makassar. Artinya konsep yang dilaksanakan Bapak memang perencanaan yang sudah menuju kota dunia, bahkan sudah plus. Seperti itu. Kalau kita membandingkan Pak dengan kota-kota lain, Makassar dengan penataannya sekarang ini kemajuannya sepersekian berapa ini? Kalau ruang terbuka hijaunya kan tadi sekitar 20, berarti sudah mulai berkurang nih, sudah mulai berkurang dari 20 ya, dari angka capaian ya, gitu. Iya, kita tidak bisa pungkiri. Jadi kan Makassar ini termasuk salah satu kota besar. Memang ada salah satu kota, saya tidak perlu sebutkan, itu diakui dengan 7,8%, tapi dia bisa mengcover sama dengan kota yang 20% ruang terbuka hijaunya. Itu artinya apa? Dia mampu menerapkan bagaimana bisa pola hidup yang sehat. Termasuk tadi pertanyaan pertama tentang persoalan banjir kan, itu biopori dibuatkan, kemudian mencoba mencari rooftop yang dibuatkan taman, itu semua dilakukan. Tentu di kota-kota besar seperti di Makassar ini salah satunya, contoh di Makassar ini kita akui bahwa kita keterbatasan dengan lahan. Makanya pembangunan itu harus sudah naik ke atas. Karena kalau kita masih horizontal, maka kita akan sentuh itu ruang terbuka hijau. Artinya kita mengurangi lagi serapan air. Pembangunan infrastruktur itu harus ikut dalam kajian terhadap RT/RW kita. Jangan sampai ada ruang terbuka hijau terbangun oleh pembangunan. Kalaupun terjadi pembangunan, tetap berdasarkan dengan konsep awal, yakni 20%. Jadi ada building corporates, bangunan 60% yang tidak terbangun, 40% yang terbangun. Itu yang harus kita berkuat di situ. Sebenarnya kalau kita lihat ruang terbuka hijau di Makassar ini sebenarnya cukup bagus atau tidak Pak? Kalau pemanfaatan lahannya itu memang ada, atau ketika lahan itu dipakai untuk pembangunan, ya pasti kan akan cari lahan lain gitu. Iya. Kalau lihat di sini bagus, bukan karena saya orang Kota Makassar dan Pemkot.
karena ini jalan koordinasi lintas SKPD-nya. Jadi teman-teman di dinas komunikasi perumahan yang terbangun misalnya, ya. dinas perumahan misalnya, dinas perumahan tidak akan mengeluarkan site plan kalau tidak dipikirkan itu fasilitas PSU-nya ya, PSU-nya, karena ruang terbuka hijau juga harus dijaga di wilayah di situ. Jangan sampai dia bangun saja semua perumahan-perumahan tanpa melihat ada taman apa ya. semua, ini yang dijaga. Saya sempat ketemu di lapangan dengan teman-teman di bidang perumahan, salah satu bidang itu sangat ketat proses penerbitan site plan. Dia tidak mau main-main dengan persoalan building corpores atau yang terbangun dengan yang tidak terbangun. Nah itu kalau seluruh stakeholder jalankan seperti itu, maka kami juga tidak akan kewalahan, karena tentu yang bisa kita sentuh adalah tanah yang bersifat publis ya. Makanya teman-teman di dinas pertanahan juga sudah menjalankan yang namanya menuju itu bank tanah. Oh, bank tanah. Ya, jadi ada tanah yang ini kita inventarisir di mana asetnya, kemudian ini bisa menjadi ini kita beli, kita bagaimana model land sharing yang ada di Kota Makassar, karena memang lahan di Kota Makassar sekali lagi sudah berkurang akibat pembangunan, bahkan catchment area pun bahkan banyak perumahan-perumahan yang selalu mengeluh dulu kan, mengeluh, Pak, kenapa kami kebanjiran di sini? Ya memang karena yang dibangun adalah tempat air. Ya, nah inilah yang jalannya harus air di situ. Ya, tempat air. Nah, sekarang inilah semua yang dikaji. Bahkan model koordinasi kami itu ada namanya Forum Penataan Ruang, Pak. Ya, jadi melibatkan ketuanya itu adalah Pak Sekda, kemudian wakilnya ada dari tim asosiasi dengan Kepala Bapeda, kemudian sekretarisnya Kepala Dinas Penataan Ruang, dan anggota-anggotanya adalah unsur-unsur terkait, misalnya Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, itu semua masuk. Jadi kalau misalnya terjadi persoalan-persoalan pemanfaatan ruang atau pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak bisa dikendalikan, itu masuk di dalam forum penataan ruang. Jadi di situ tempat kita saling membahas, Pak, ya, apa yang harus dilakukan. Dan akan lahir rekomendasi yang tentunya tidak bisa keluar dari Perda RT kita. Oke, baik. Ya, semoga masyarakat dan pendengar kita paham ya tentang sebenarnya apa itu ruang terbuka hijau, apa itu yang menjadi tataan ke depan. Karena kita lihat sendiri bahwa ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar itu sebenarnya mencukupi, tetapi memang saat ini pemerintah kota tengah membangun, apalagi tengah melakukan membuat master plan ke depan ya nantinya. Nah, kami berharap, Pak, mudah-mudahan di 2024 ini bisa terwujud itu ruang terbuka hijau untuk pemenuhan. Jadi seluruh ruang-ruang yang tadinya harusnya masih tersisa anggaplah 16% itu bisa terpenuhi di 2024 agar masyarakat bisa merasakan bahwa ini loh Kota Makassar, kita bisa hidup lebih sehat, cari O2 itu tidak jauh-jauh ke daerah gitu, kemana gitu. Karena orang kan kejar, apalagi sekarang setelah pandemi COVID-19, masyarakat itu mencari ruang terbuka hijau yang lebih nyaman buat mereka. Bagaimana Pak Sekdis? Iya, saya kira kalau tidak dibantu oleh kepedulian masyarakat, peran serta masyarakat dan swasta ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa juga. Karena model yang tadi kita bicarakan ini, kita sudah siapkan regulasi, kita sudah ke master plan. Tapi kalau tidak disentuh juga dengan kepedulian, maka kami juga pasti harus kerja keras. Ini yang perlu dan kalau semua, apalagi sahabat-sahabat ras kita yang ada di Makassar ini yang mendengar, mau ikut memikirkan yang seperti ini, alhamdulillah. Tidak perlu lagi kasihan, saya punya anggota itu cuma 55 orang dengan menyisir 153 kelurahan, apalagi luasan kita
kalau misalnya revisi RT/RW kita ini dulu 175 km bujur sangkar, sekarang jadi sudah 177 km saja. Wah, Ya, tambah ada agak luas agak karena luas, ya. Cakupannya semakin iya, besar ya. semakin besar. Nah, ini tapi itu bukan menjadi hambatan buat kita untuk bisa menjadikan Makassar itu 20% terbuka hijaunya. Makanya ada strategi. Mudah-mudahan di 20 tahun ke depan RTH-nya ini kita bisa capai. Ya, kita berharap di paruh waktu yang terus dilakukan oleh pihak Dinas Penataan Ruang ini bisa tercapai, Pak. Apalagi untuk di tahun depan ada target di PBG, Pak ya. Mudah-mudahan masyarakat lebih memahami bahwa IEB akan beralih fungsi ya. Kurang lebih sama lah, tapi ini akan lebih mempermudah Anda ketika akan mengurus ataupun akan melakukan pembangunan, karena di situ jelas dan transparan ya. Nah, kita berharap bahwa ruang terbuka hijau juga di Kota Makassar ini memberikan angin segar buat kita setelah dijelaskan tadi oleh Pak Sekdis ya, dan ini bisa memberikan kenyamanan buat kita yang ada di Kota Makassar. Mudah-mudahan master plan yang dibuat pun juga segera diwujudkan, Pak Sekdis. Siap. Terima kasih Pak Sekdis atas waktunya sudah bersama dengan kami, di mana kami juga tadi mengangkat tema yaitu pemenuhan ruang terbuka hijau bersama dengan Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Fuad Aziz yang sudah hadir di sini. Terima kasih Pak waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali dengan isu yang berbeda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.